Barah yang dimaksudkan itu adalah sejenis antraks pada kulit. Penyakit antraks pada kulit yaitu sejenis bisul bernanah. Bisul biasa sakit atau setengah mati. Ini bisul bernanah yang jika mengelupas, jika dia terkelupas, membentuk gelembung-gelembung yang menyerang seluruh lutut, paha, kaki, telapak kaki. Ini kaki pice-pice. Hancur sudah. Lulur rongso tidak berarti lagi. Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tulah ke-6, Barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa mengamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah segala gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, saudara, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudara, di malam hari ini kita sudah sampai di di tulah yang ke-6. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, saudara, bahwa kita butuh 4 hari ke depan. Malam hari ini tulah ke-6, besok malam itu tulah ke-7, 8, terus lusa itu tulah 9, 10. Nanti hari terakhir itu kita akan mengambil rangkuman semua tentang tujuan-tujuan daripada tujuan dari Tuhan membuat tulah itu untuk apa, dan apa yang dimaksudkan untuk bisa kita lebih paham semuanya. Biarlah hal-hal ini menambah wawasan kita, menambah perbendaharaan kita dan seterusnya. Kita telah belajar dan membaca tentang bara. Pasti orang bertanya apa yang dimaksud di sini. Jadi saudara-saudara, bara yang dimaksud di sini adalah sejenis antraks. Ini sejenis antraks pada kulit, yaitu sejenis bisul. Sejenis bisul yang bernanah, yang jika mengelupas membentuk gelembung-gelembung dan menyerang seluruh lutut, paha, kaki, telapak kaki manusia, bahkan kepalanya. Coba bandingkan dengan Ulangan pasal 28 ayat 35. Ini penyakit yang berbahaya ini, saudara-saudara. Dimulai dari mana? Tuhan mau kasih tahu sama Firaun. Ini luar biasa, Tuhan mau tunjukkan. Dia bilang, Musa dan Harun, ambil jelaga dan buang saja ke udara. Nanti lihat. Ternyata kemudian dia menjadi barah. Sekali lagi, barah itu adalah sejenis penyakit antraks pada kulit. Yang seperti apa itu? Bisul-bisul bernanah yang mengelupas dan membentuk gelembung-gelembung dan menyerang seluruh lutut, paha, kaki, telapak kaki manusia, bahkan kepalanya. Kaki sudah tidak bisa mulus lagi. Itu biar mau mau pakai lulur juga kok kena ini penyakit ini. Saudara-saudara, penyakit ini cukup berbahaya. Saya membayangkan ini seperti herpes itu, saudara. Berat itu kalau dia kemudian dia pecah lagi, dia membentuk di lain. Betapa menderitanya itu, saudara. Mungkin karena kondisi ini, sedemikian parah inilah yang menjadikan alasan di mana para ahli sihir di Mesir tidak dapat menghadap Firaun. Mereka tidak dapat berdiri di hadapan Musa. Kalau kita baca ayat 11 tadi, Musa akan melakukan itu.
Musa dan Firaun melakukan itu kan di depan Firaun. Musa dan Harun melakukan di depan Firaun. Pasti ada ahli-ahli di situ, tapi membuat mereka tidak dapat bertahan di situ. Mereka lari, mereka tidak kuat. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara-saudara, tindakan yang Tuhan buat melalui Musa dan Harun ini, tulah ke-6 tentang bara ini, selain mempermalukan para ahli sihir Mesir, di Mesir, ini sekaligus juga menghina setidak-tidaknya tiga kekuatan dewa kesembuhan atau dewa kesehatan di Mesir. Jadi bukan saja mempermalukan ini ahli-ahli sihir, mau tanya kamu di mana, kekuatanmu di mana. Tetapi sekaligus ini sebuah penghinaan serius kepada setidak-tidaknya tiga kekuatan dewa kesembuhan atau dewa kesehatan orang Mesir. Yaitu apa? Tercatat di sini, saudara-saudara, yang pertama Serapis. Dewa yang pertama itu Serapis. Dewa yang bertugas untuk menyembuhkan penyakit. Jadi saudara lihat, ini penyakit ini kemudian bukan saja untuk mempermalukan para ahli-ahli Mesir, ahli-ahli sihir di Mesir, tetapi sekaligus menghina setidak-tidaknya tiga kekuatan dewa di Mesir. Dewa kesembuhan atau dewa kesehatan. Yang pertama adalah dewa Serapis. Dewa Serapis itu yang bertugas untuk menyembuhkan penyakit. Nah sekarang ketika mereka sudah kena ini penyakit, itu dewa di mana? Dewa itu mampu kok tidak? Tidak mampu kan? Ini sebuah penghinaan bagi dewa Serapis. Yang kedua, saudara-saudara, dewa Tot. Dewa Tot itu berkepala burung ibis yang mengurusi mengurusi intelijensia yang berhubungan dengan medis. Saya ulangi ya. Dewa Tot itu digambarkan seperti yang berkepala burung. Gambarkan dewa yang berkepala burung ibis yang mengurusi intelijensia yang berhubungan dengan medis. Jadi pemikiran yang berhubungan dengan medis dan lain sebagainya, ini dia pun dewa ini, dewa Tot. Dan rupa-rupanya yang mereka andalkan sebagai kekuatan ini juga tidak mampu. Ini sekali lagi adalah sebuah penghinaan terhadap tiga kekuatan yang selama ini mereka percaya. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu dewa Imhotep. Dewa Imhotep itu adalah dewa obat di Mesir. Mereka percaya Imhotep adalah dewa obat di Mesir. Saudara-saudara, selama dinasti Mesir III atau setidak-tidaknya sekitar 100 tahun sebelum peristiwa keluaran, 1000 tahun sebelum peristiwa keluaran, ada seorang laki-laki bernama Imhotep. Seorang laki-laki yang bernama Imhotep yang melayani sebagai pegawai kepercayaan dari Firaun Zoser. Jadi ada seorang laki-laki kira-kira 1000 tahun sebelum peristiwa keluaran itu, ada seorang laki-laki yang bernama Imhotep. Dia itu melayani sebagai pegawai yang paling dipercaya oleh Firaun Zoser. Imhotep adalah seorang ahli teknik. Siapakah dia? Dia pelayan memang, dia pegawai yang melayani, dia sangat dipercaya. Dia adalah seorang ahli teknik yang sangat pandai untuk membangun bangunan-bangunan raksasa. Ahli teknik yang pasti pandai untuk membangun bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan raksasa dari batu. Jadi dia bisa pakai batu membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Termasuk di dalamnya membangun step piramid di Saqqara.
Dia juga memiliki kemampuan sebagai ahli sihir. Dia memiliki kemampuan sebagai ahli sihir. Sekaligus juga dokter. Wah, ini orang terlalu hebat tuh. Dari bidang arsitektur dia sangat hebat. Dia membangun pakai batu ini. Bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan raksasa. Termasuk di dalamnya step piramid di Saqqara. Ini sudah luar biasa. Bukan saja kemampuan arsitekturnya luar biasa, tetapi dia sekaligus adalah seorang ahli sihir. Juga sekaligus dokter. Dia kurang apa lagi, saudara-saudara? Imhotep. Memang dia sudah terlalu ini. Terlalu mantap dia ini. Ketika orang Mesir menderita karena 7 tahun kelaparan selama masa pemerintahan Zoser. Zoser itu Firaun, saudara-saudara. Ketika bangsa Mesir menderita kira-kira 7 tahun pada masa Zoser, Firaun meminta Imhotep untuk mempelajari kitab-kitab keramat. Imhotep, engkau belajar dulu kitab-kitab keramat. Setelah beberapa hari mempelajarinya, jadi ketika Firaun meminta dia mempelajari ini kitab-kitab keramat, setelah beberapa hari dia pelajari, Imhotep muncul dan membukakan kepada Firaun tentang keajaiban-keajaiban yang tersembunyi. Ini orang belajar cukup cepat, dia pasti sangat pintar memang. Setelah mempelajari buku-buku keramat itu 7 hari, setelah beberapa hari mempelajarinya, Imhotep muncul membukakan kepada Firaun tentang keajaiban-keajaiban yang tersembunyi yang tidak ditunjukkan kepada raja lain tentang masa-masa tersebut. Zoser sangat terkesima dengan penjelasan Imhotep. Raja ini, Firaun Zoser sangat terkesima dengan penjelasan dari Imhotep yang mengakibatkan Mesir dapat mengatasi kelaparan di negeri tersebut. Berarti ini orang sudah sangat hebat ini. Saudara-saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya Imhotep diangkat sebagai kepala imam. Sebagai kepala imam. Kiriheb, yaitu anak Tah. Anak dari Dewa Tah. P-T-A-H. Tah. Dan ini penting sekali. Tetapi saudara, popularitas dari Imhotep, popularitas dia sudah sangat hebat tadi. Ahli bangunan, dia ahli sihir. Dan saya kira itu luar biasa itu. Imhotep ternyata kalah populer. Tetapi popularitas Imhotep tidak hanya berhenti selama dia hidup. Popularitas ini tidak berhenti ketika dia hidup saja, 1000 tahun sebelum keluaran. Tetapi ketika dia mati sekalipun, dia diangkat dan didewakan sebagai dewa penyembuh. Orang yang sudah mati, tapi kan dia terlalu pintar ini. Dia terlalu hebat ini. Lantas dia diangkat sebagai dewa. Saudara bisa bayangkan. Diangkat sebagai dewa dan disebut sebagai dewa penyembuh. Kalau kita di sini pahlawan-pahlawan, kalau mati, dong pun nama diabadikan sebagai nama jalan, nama museum, nama apa. Ternyata orang di sana kalau ada orang hebat mati dibuat jadi dewa ini. Wih, ini memang terlalu. Itu kalau ada 100 orang hebat berarti dewa 100. Kalau ada 6.000 orang hebat berarti dewa dewi ada 6.000. Dan saya kira ini sebuah hal yang serius, saudara-saudara, sebagai tantangan kita bagaimana berpikir, bagaimana mengambil sikap percaya dan seterusnya. Saudara-saudara, selanjutnya Firaun berikutnya setelah Zoser itu membangun banyak kuil yang salah satunya ditujukan kepada Imhotep. Jadi orang yang pintar, yang hebat ini, saudara-saudara, itu kemudian dia sudah mati, dong angkat dia jadi dewa. Lantas raja-raja selanjutnya dari itu, saudara, mereka membangun kuil yang ditujukan kepada Imhotep. Di kuil Imhotep disediakan kamar-kamar pengobatan. Baik.
Hebat ya, ini orang yang sudah mati, diangkat menjadi dewa, dibuat kuil bagi dia, dan di dalam kuil itu ada kamar-kamar pengobatan untuk orang-orang yang sakit secara fisik dan mental. Saudara bisa bayangkan, ini sebuah keadaan di situ. Imhotep juga mengajarkan kepada orang Mesir bahwa berbagai bentuk gejala penyakit dapat dihindarkan, bisa dihindari jika kekuatan sihir dari penyembuh dipergunakan dengan benar. Dia ingin kasih tahu, karena dia juga seorang ahli sihir, dia ingin kasih tahu bahwa gejala-gejala penyakit itu dapat dihindarkan dengan kekuatan sihir. Kok memang yang ngomong tukang sihir, dia bilang dapat dihindarkan. Atau jangan sampai dia yang sihir juga. Dapat dihindarkan dari penyembuhan. Kekuatan sihir dari penyembuh itu dipergunakan dengan benar. Dan kalau dipergunakan dengan benar, dia baik. Kalau tidak, tidak baik. Saudara bayangkan, para ahli sihir mengikut Imhotep biasanya mempergunakan kristal sihir. Biasanya mempergunakan kristal sihir dan jampi-jampi Isis. Jampi-jampi Isis. I-S-I-S. Isis untuk memanggil Sekhmet, dewi yang berdaulat atas berbagai penyakit. Saudara bisa bayangkan, orang bisa sampai seperti itu di Mesir. Paling tidak tadi sudah jelas bagi kita. Bukan saja mempermalukan ahli-ahli sihir itu, tetapi sekaligus juga saudara, barah ini, penyakit yang seperti tadi saya gambarkan itu, seperti apa? Seperti herpes ini, bara. Itu kemudian sekaligus menghina setidak-tidaknya 3 dewa kesembuhan dan kesehatan di Mesir. Siapa itu? Pertama adalah Serapis. Serapis itu dipercaya sebagai dewa yang bertugas untuk menyembuhkan penyakit. Tapi sekarang waktu bara sukena ini, di mana dia punya kekuatan? Yang kedua dewa Tot, dia digambarkan sebagai yang berkepala burung ibis yang mengurusi intelijensi yang berhubungan dengan medis. Hal-hal yang butuh analisa dan lain sebagainya, ini dia pun dewa ini. Tot. Dan terakhir yang kita bahas panjang lebar itu adalah Imhotep. Seorang yang luar biasa karena dia seorang arsitektur. Dia seorang arsitektur, bisa membangun dengan baik. Dia juga ahli sihir. Dan saudara-saudara, ini menjadi catatan yang saya kira, luar biasa sekali. Kenapa? Dengan sihirnya, kelaparan selama masa pemerintahan Soser ini kemudian bisa ditangani. Kenapa? Karena dia juga sekaligus dokter. Dia ini orang pintar sekali. Yang kemudian ketika dia mati, dorang angkat dia sebagai dewa. Dia bisa sembuhkan orang, jadi dewa sudah. Sekarang Tuhan kasih penyakit bara ini. Ahli sihir semua bangun lari. Seandainya Imhotep ada juga waktu itu, mungkin dia bangun lari juga. Kan dia tidak mampu. Betapa perihnya itu sakit itu. Dan itu yang saya kira mestinya menjadi sebuah catatan yang penting bagi kita, saudara, bahwa informasi-informasi ini serius. Ini tidak berdiri sendiri dari kehidupan di mana orang-orang Israel bergumul dengan bangsa-bangsa Mesir, orang-orang yang ada di sekitar mereka, dengan cara mereka hidup, cara mereka menyembah dan lain sebagainya. Sehingga dia bukanlah sebuah catatan firman Tuhan yang berdiri sendiri dan gampang-gampang saja kita ambil untuk kepentingan kita di sini. Mestinya kita pahami ini. Saya ketika dibantu oleh Pak Pendeta Min, saya pikir ini hal yang sangat hebat. Nanti segera setelah ini semua, ada 2 hari ke depan, 3 hari ke depan itu, 4 hari ke depan itu, saya coba rangkumkan dia kembali untuk kita lihat tujuan Tuhan izinkan ini tula ini terjadi seperti apa. Nah, saudara bayangkan, saya ingin menjelaskan kembali, saudara, untuk kita sadar betul bahwa
Bara yang dimaksudkan itu adalah sejenis antraks pada kulit. Penyakit antraks pada kulit yaitu sejenis bisul bernanah. Bisul biasa sakit atau setengah mati. Ini bisul bernanah yang jika mengelupas, jika dia terkelupas, membentuk gelembung-gelembung yang menyerang seluruh lutut, paha, kaki, telapak kaki. Ini kaki pice-pice. Hancur sudah. Lulur rongsu tidak berarti lagi. Bahkan kepala manusia pun diserang. Ini bara sangat luar biasa. Kondisi ini sangat rumit. Karena itu, pasti yang pertama-tama mereka ingat adalah dewa-dewa mereka. 3 dewa yang berurusan dengan ini. Ini dewa yang berkaitan dengan kesembuhan atau kesehatan atau pengobatan. Yaitu Serapis. Itu bertugas menyembuhkan. Sepertinya ada pertanyaan. Serapis, engkau di mana? Coba sembuhkan penyakit ini. Tidak dapat. Dewa Tot digambarkan sebagai yang berkepala burung ibis. Yang mengurusi intelijensia yang berhubungan dengan medis. Di mana analisa kesehatan yang dia ada di lab ini. Ini dia sulit ini. Saya ingin mengatakan bahwa ini Tuhan betul-betul mau mengajarkan bangsa ini, kamu salah dalam percaya itu. Yang ketiga Imhotep, yang sangat luar biasa kan dia ketika masih hidup sebagai seorang arsitektur, dokter, ahli sihir. Dia sudah sangat hebat memang. Di mati dia diangkat menjadi dewa, dibangunkan kuil bagi dia. Dalam kuil-kuil itu ada kamar-kamar pengobatan. Dan diharapkan dia nanti akan datang dan dia menolong. Mana sekarang? Ketika bara itu sudah ada. Bara itu sudah terkena pada mereka. Orang Israel ada santai-santai saja. Tidak ada masalah. Tapi Mesir, bahkan ini ternak mereka juga mungkin kena buang semua. Luka-luka. Seperti herpes. Sangat menderita. Saya merenungkan sampai bagian yang saya rasa Tuhan terlalu ajaib. Tuhan terlalu luar biasa. Saudara-saudara, semoga dengan informasi-informasi ini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan begitu luar biasa buat kita.